Halo Sobat Ayoma, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Debbie di sini bersama Profesor Dr. Francisca Rukat Zakaria. Salam sehat Sobat Ayoma, apa kabar? Baik-baik saja kan? Nah, hari ini kita mau bahas tentang pangan utuh atau whole food dan pangan segar atau fresh food. Iya. Kita kan udah sering denger nih whole food, fresh food, tapi kita mau dengar langsung dari ahli pangan pengertian dari whole food dan fresh food itu sebenarnya bagaimana sih, Prof? Oke, baiklah. Mungkin kita mulai dari fresh food saja ya, karena fresh food itu artinya makanan segar. Seperti misalnya kalau kita beli pisang, beli salad, beli kangkung di pasar, itu kan utuh segar, kita bawa pulang ke rumah, kita masak, itu semuanya utuh ya. Kalau kita beli melon, kita kupas, kulitnya kita buang, tapi isinya kita makan. Langsung makan. Itu kan makanan segar ya. Kalau kita beli beras, nah itu sudah antara segar dan tidak, karena dia sudah mengalami pengeringan, sudah dipetik dari bisa aja setahun atau 6 bulan yang lalu, sudah diproses, dikeluarin sekamnya, kulit kerasnya, terus digiling laginya, disimpan lagi, jadi dia sebetulnya sudah masuk makanan yang sudah diawetkan. Jadi pengeringan itu membuat dia menjadi awet ya. Udah, jadi dibedakan ya. Beda dengan jagung. Misalnya kalau kita beli jagung utuh yang segar, terus kita bawa pulang, kita rebus, kita makan jagung segar ya. Tapi kalau beras itu sudah bukan barang segar lagi, walaupun dia memang kita makan setiap hari ya. Itu makanan segar. Jadi pepaya segar, semua itu. Ikan juga, ikan utuh yang kita beli di pasar. Kadang-kadang kita beli ikan di supermarket yang masih hidup-hidup, itu juga segar ya. Jadi tidak mengalami pengeringan atau processing apapun juga ya. Jadi itu kira-kira bayangannya makanan segar. Nah, sekarang yang disebut pangan utuh atau whole food ya tentu saja termasuk makanan segar. Utuh dalam arti kata tidak mengalami ekstraksi atau tidak mengalami pembuangan hal-hal yang tidak perlu. Umpamanya begini ya, tadi kita sudah cerita mengenai beras ya. Jadi kalau kita makan durian misalnya, kita keluarin kulitnya, kita tidak makan kulitnya karena memang tidak bisa dimakan. Tapi isinya kita keluarin, kita makan, itu makanan segar dan juga utuh. Kenapa begitu? Karena semua yang ada di daging durian itu kita makan semua. Jadi ada air, ada vitamin, mineral, apa saja yang dikandung di daging durian itu kita makan semua. Kita makan utuh. Ayo ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo ma, bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Dan di Indonesia ini kaya sekali kita mau melihat whole food, buah, Ya. sayur. Tinggal kita pilih. Iya, sekarang juga sudah banyak sayur kering, ya. Sayur kering. Sayur-sayur yang dikeringkan, ya. Jadi misalnya seperti teh, tapi dia masih utuh. Yang seperti bayam, misalnya ya dikeringkan. Memang dia karena kering, airnya sudah menghilang, dia menjadi rapuh. Jadi bentuknya tidak seperti bayam lagi. Iya. Tapi tapi tetap bagus gitu, karena yang hilang hanya air saja. Tetap bagus dan berguna ya. Berguna ya, tentu saja segar, lebih mungkin rasanya lebih full ya. Tetapi kalau bayam yang dikeringkan juga bagus, dengan catatan memang waktu dikeringkan itu hanya menghilangkan airnya saja dengan proses yang namanya pengeringan. Ada banyak jenis proses pengeringan, tapi yang penting airnya hilang ya. Nah, selama produk itu kering, umumnya mereka itu awet ya. Jadi sebetulnya kalau dikeringkan, kita di rumah
beli sayur agak kebanyakan, kita jemur-jemur aja sedikit sampai kering, taruh di kantong plastik, disimpan, tidak usah dikasih pengawet. Ya, tidak perlu pakai pengawet karena dia sudah kering. Ya, dan kita kan tidak ingin menyimpan sampai 2-3 tahun, ya, hanya mungkin beberapa bulan. Jadi bisa, ya, dan itu masih termasuk whole food, pangan utuh karena yang hilang hanya airnya saja. Ya, jadi Sobat Ayoma nggak usah khawatir nih, kita memang harus makan whole food, tapi dengan adanya proses seperti pembekuan atau pengeringan itu tidak apa-apa. Memang ada yang berkurang sedikit, tapi ini tetap berguna dan bernutrisi. Di samping itu dengan adanya tahapan proses pembekuan atau pengeringan itu membuat kita bisa lebih banyak lagi merasakan jenis-jenis buah dan sayur di mana saja. Lalu dari segi waktu kita bisa menyimpannya, yang bisa kita nikmati untuk kemudian hari. Betul. Itu istilahnya trik-trik kita dalam memproses makanan untuk kita bisa lebih banyak lagi merasakan dan menyimpannya lebih lama ya. Begitu. Itu perhatikan komposisi. Ya, perhatikan lebih komposisi. mudah Sobat Ayoma, perhatikan selalu komposisi dari kemasan makanan yang akan kita konsumsi. Perhatikan dan kita bisa lihat di situ apakah ada pewarna, pemanisnya apa, zat-zat tambahan kimianya apa yang ada di situ. Karena ya itu kan misalnya dari singkong aja semuanya sudah dibuang kecuali patinya, karbohidratnya. Benar-benar hanya karbohidrat tanpa mineral, tanpa vitamin, serat. Rasanya juga sudah tidak ada. Iya, sampai rasa juga nggak ada dan harus ditambahkan perasa lagi. Ya, tambah perasa kimia, pewarna kimia, pemanis. Kalau dia tidak mau pakai gula pasir, mungkin dia kasih pemanis. Tapi kalau tidak, ya pakai gula pasir juga. Jadi ini harus kita hindari karena ini semua yang membawa kita ke penyakit-penyakit degeneratif. Gitu. Ya, karena kita kalau kebanyakan makan makanan ultra proses ini, kita hanya makan kalori, ya. Tidak ada vitamin, mineral, serat, bioaktif, semua udah dibuang kan. Jadi kita cuma makan kalori saja dan rasanya kan enak sekali dan harganya juga sangat murah. Ya. Jadi kita bisa dengan mudah dalam waktu setengah jam makan sebungkus. Itu kalorinya sudah bisa mencapai 600 sampai 1000 kilokalori dalam waktu 1 jam. Kita stres. Padahal harusnya kita makan satu piring itu padahal melebihi tidak kalori. Ya. Kita makan satu piring dengan ada nasi, ada sayur, buah, protein. Itu kalorinya mungkin hanya 500 paling banyak. Nasi padang aja tuh. Nasi padang. Contoh paling seperti itu nggak sampai hampir 500. Apalagi kalau nasinya itu dikurangi sedikit, sayurnya ditambah atau diganti dengan nasi merah atau nasi coklat yang betulnya masih ada. Atau umbi-umbian. Iya ya, umbi-umbian. Ganti nasi. Oke, baik Sobat Ayoma, jadi kita hindari makanan ultra proses dan yuk kita makan whole food. Mari kita ke pasar. Di sana kita bisa langsung melihat dan memilih semua makanan whole food dan yang segar. Pangan utuh.